Kita bersama-sama berdoa, kami bersyukur Engkau mengundang kami di dalam rumah Tuhan pada hari Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup. Engkau adalah juru selamat kami, gembala yang setia yang tidak pernah berubah. Cintamu sekali Engkau berikan, selama-lamanya mengejar sampai akhir. Tapi kami sadar kami adalah orang yang kurang mencintai Tuhan. Itu sebabnya kami mohon biarlah melalui pencerahan firman, berkenanlah Tuhan menyapa setiap kami, segarkan jiwa kami, dan bawa kami kembali untuk boleh bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan urapi hamba-Mu dalam segala kelemahannya, mampu menguraikan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, saya senang sekali bertemu dengan saudara di dalam suasana Paskah yang kita boleh masih rayakan bersama-sama. Kita akan melihat satu bagian kitab suci dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 akan menjadi nats yang kita renungkan bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-21, kita akan membaca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 saja. Saya membatasi hanya 15 sampai dengan yang ke-17 dari Yohanes pasalnya yang ke-21. Jikalau Bapak Ibu telah menemukan, silakan membuka kitab sucinya masing-masing dan kita akan membaca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-15 dan Bapak Ibu boleh merespon ayat yang ke-16 dan kemudian ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Baik, setelah menemukan kita akan membaca, saya mulai dulu ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kepadanya untuk kedua kalinya. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah." Bersama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya akan mencoba menyajikan beberapa slogan yang mungkin beredar di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kita familiar atasnya. Misalnya, yaitu mengatakan you are what you eat. Jadi kira-kira apa yang kita makan, kita konsumsi, itu akan mencerminkan siapakah diri kita. Kalau Anda adalah orang yang makan sehat, memakan healthy food, nggak makan sembarangan, saya percaya saudara menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang bugar, orang yang bagus kondisinya. Namun sebaliknya ketika saudara kemudian semua hal dimakan, bukan semua hal, semua makanan dimakan, semua yang berkaki 4, kecuali kaki meja. Nah, Anda bisa membayangkan seperti apa diri kita, hidup kita pasti kacau. Berkaitan dengan tema yang diberikan oleh gereja hari ini, maka saya ingin sekali membacakan sebuah kutipan, sebuah kalimat yang bagi saya kalimatnya sangat bagus sekali. Kalimat ini berkata seperti demikian, yaitu you are what you love. Jadi ternyata diri kita, hidup kita tidak terpisahkan dari sesuatu yang kita kasihi. Diri kita, hidup kita adalah sesuatu yang kemudian terkait dengan objek kasih di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, hidup kita tercermin dari apa yang kita kasihi. Nah itu sebabnya sebuah pertanyaan mendasar yang kita perlu pikirkan hari ini. Apa yang saudara kasihi? Siapa yang Anda kasih dalam hidup ini?
Saudara-saudara sekalian, tentu saya percaya Bapak Ibu akan menjawab dengan tegas sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja yang punya teologi reform, pasti mengatakan, wah, saya pasti mencintai Tuhan. Amin. Pengakuannya begitu. Praktiknya? Itu sebabnya izinkanlah saya memberikan sebuah parameter kecil, membantu kita boleh menjawab dengan jujur, dengan objektif. Sebenarnya siapa sih? Apa sih yang kita kasih dalam hidup ini? Atau sebuah kalimat saya berikan pada saudara, kira-kira berbunyi demikian. Ketika kita spend something. Apa itu something? Macam-macam. Katakanlah itu uang, kita spend money. Atau kemudian kita misalnya spend time with, mungkin uang atau waktu dan sebagainya. Kita sepakati bersama. Katakanlah kita spend money. Ketika kita berani menghabiskan, membelanjakan uang di dalam jumlah yang besar, perhatikan, itu menunjukkan what you love. Setelah inilah parameter ukurannya. Itu sebabnya kita sama-sama memikirkan dengan jujur. Apa sih sebagai orang-orang pilihan Allah yang Tuhan kasih ini? Sebenarnya apa sih yang kita cintai dalam hidup ini, saudara? Tentu semua diukur dari seberapa besar, seberapa berani kita tanda petik menginvestkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingat ketika anak saya masih SD, mungkin kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6, kami memberikan dia uang jajan. Saya malah memperhatikan dengan saksama bahwa anak ini kemudian dia suka menghemat. Dia menyisihkan, dia rela tidak makan terlalu banyak. Apa tujuannya? Waktu saya menemukan, itu adalah during COVID ya, masa-masa COVID saudaraku. Saya menemukan ternyata anak ini, dia rela memakai uang tabungannya yang dia simpan, yang mungkin diberikan oleh orang tuanya, oleh grandmanya dan sebagainya, mungkin oleh orang-orang ketika Cynthia. Wah, dia simpan dengan baik, saudaraku. Tetapi saya terkejut, dia berani menghabiskan uang itu untuk apa? Untuk satu mainan yang namanya squishy. Sudah tahu squishy? Nah, coba ngaku dosa, siapa yang bermain squishy? Itu satu benda, mungkin terbuat dari semacam karet begitu ya. Satu busa yang kemudian, saya perhatiin apa sih itu squishy? Cuma dipencet-pencet, saudara. Dia senang sekali. Dan yang mengejutkan, dia punya itu koleksi squishy dari yang kecil, dari yang medium, sampai yang besar. Kamarnya itu penuh dengan squishy. Dengan berbagai macam model. Sampai-sampai kemudian saya memberi nasihat, saya berkata, aduh squishy-nya banyak ya, sudah cukup. Sayang uangnya. Dia dengar, anak saya baik, seperti papanya saudaraku. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh anak ini saudaraku. Dia tidak lagi membelanjakan uangnya, tapi Anda tahu, dia nongkrong di Instagram, menunggu yang namanya give away. Sudah tahu ya? Wah, itu ada satu metode, dia tunggu pokoknya siapa yang duluan, begitu kira-kira ya, berapa kali, sampai akhirnya saya menemukan, kenapa rumah saya, itu adalah during COVID, saudaraku, maka paket selalu datang, bukan? Saya baca, bukan nama istri saya, bukan nama saya, nama siapa nih? Nama anak, saudaraku. Dibuka, apa itu? Squishy. Sudah tahu? Itulah yang dia cintai. Dia berani menginvestkan apapun demi apa yang dia suka. Saudara-saudara sekalian, kemanapun dia pergi, dia selalu membawa squishy yang dia sayang. Yang di rumah dia plastikin, takut kotor, pulang sekolah, dia buka, dia bermain. Ngomong-ngomong anak saya perempuan ya, jadi saudara jangan salah paham ya. Kok cowok main squishy? Enggak salah juga sih. Setelah itulah ukuran apa yang kau cintai dalam hidup ini. Itu sebabnya sebuah pertanyaan mendasar, apa yang saudara cintai dalam hidup ini?
Bapak Ibu sekalian, kita kembali dalam teks yang kita baca tadi. Itulah sebuah momen di mana Yesus menjumpai para muridnya setelah kebangkitannya. Kali pertama kita menemukan dalam catatan Injil, Yesus menjumpai para murid dalam sebuah ruangan tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci dan tanpa Thomas. Itu kali pertama catatan Yohanes. Dan kemudian kedua kalinya Yesus menjumpai para murid di dalam ruangan yang terkunci juga, pintu yang tertutup, dan kali itu Thomas bersama dengan mereka. Dan ketiga kalinya, nas yang kita baca hari ini, Yohanes 21. Maka Yesus menjumpai mereka sekali lagi di pantai Danau Tiberias. Tetapi yang menarik kali ini Yesus ingin sekali berurusan dengan satu orang murid yang namanya adalah Simon Petrus. Mari sama-sama kita mendalami akan bagian ini. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang muncul dalam percakapan, perjumpaan yang khusus di mana Yesus mau deal with dengan satu manusia yang namanya Petrus itu. Sampai kemudian Yesus mengatakan sebuah kalimatnya, Simon, do you love me? Do you love me more than this? Saudara-saudara sekalian, mari kita akan mendalami satu pertanyaan sederhana yang Yesus lontarkan kepada Petrus. Saudaraku, izinkanlah saya hari ini akan memakai tafsiran yang agak berbeda. Saya tidak akan menjelaskan apa arti pertanyaan pertama. Apa arti pertanyaan kedua di mana Yesus mengulangnya pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tafsiran kuno yang seringkali dipakai oleh banyak pemikir-pemikir Kristen atau banyak pendeta yang mengkhotbahkan, mungkin kita pernah mendengarnya. Misalnya saudaraku, ada yang mengatakan, waktu Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku oleh Yesus? Maka pertanyaan atau kalimat mengasihi itu adalah berasal dari kata agape. Pernah dengar kata agape? Wah, ini kasih yang bagaimana? Ini kasih yang besar, ini kasih yang paling puncak. Seolah-olah hanya Tuhan yang mampu mempunyai kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Nah, Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, Simon, apakah engkau agape, agapau, kasih yang besar yang tanpa syarat itu? Setelahku kemudian Petrus mengatakan dengan jujur, Tuhan, engkau tahu, aku phileo. Nah, bukan agape, saudara. Petrus mulai memberikan jawaban yang berbeda. Apa itu phileo? Itu kasih, namanya kasih persaudaraan. Kasih sebagai seorang teman. Pertanyaan pertama. Kedua, kemudian kembali Yesus berkata, Simon, apakah engkau agape aku? 2 kali muncul. Nah, kemudian di sana Petrus dengan mengatakan dengan jujur, Tuhan, aku tidak punya agape. Aku tidak bisa memberikan kasih yang tanpa syarat, tidak bisa. Aku cuman punya phileo. 2 kali. Dan kali ketiga, kemudian Yesus mengulang pertanyaannya. Dan kali ini, kata tafsiran kuno ini, Yesus kemudian mengganti bukan kata agape. Yesus mulai memakai kata phileo. Simon, apakah engkau phileo aku? Waduh, kali ketiga. Maka kemudian dicatat dalam Injil Yohanes, Petrus hatinya menjadi sedih. Kenapa sedih? Karena dia merasa, aduh, karena saya nggak punya kasih agape, maka Yesus harus downgrade. Dia turunkan standarnya. Maka Petrus dia rasa sedih luar biasa. Saya kira tafsirannya menarik. Tetapi izinkanlah saya tidak memakai pendekatan itu untuk menganalisa bagian yang akan kita pelajari. Lalu apa arti? Ketika Yesus mengatakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mari sama-sama kita akan mendalami akan bagian ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita semua sepakat bahwa ternyata kisah yang kita telah dengar berkali-kali ini adalah sebuah kisah yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah pengalaman hidup murid yang pernah gagal ini. Di mana dia pernah menyangkal Yesus selama atau sebanyak 3 kali.
Momen yang tercatat di dalam Yohanes pasal 18. Izinkan hari ini saya akan coba memberikan sebuah komparasi supaya Anda bisa melihat sebuah kemiripan-kemiripan yang muncul di dalam dua kisah ini. Perhatikan, saya sudah menayangkan di sana. Pasal 18 adalah merupakan momen penyangkalan. Dan kemudian pasal 21 yang kita baca, kalau saya boleh memberi istilah, itulah momen pemulihan. Di mana Yesus memulihkan murid yang pernah gagal tersebut. Perhatikan, ada sebuah kemiripan yang terjadi di atasnya, di dalamnya. Kita tahu sama-sama, 3 kali Petrus menyangkal. 3 kali. Di dalam momen pemulihan sama juga. Ada 3 pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, berikutnya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita membaca dengan teliti dalam catatan Yohanes, ketika momen penyangkalan terjadi, ketika kali pertama ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kali kedua, ada sebuah narasi yang saya kira penting kita perhatikan di sana. Dia catat baik-baik bahwa pegawai bait Allah, para pengawal yang ada di momen itu, sementara udara dingin, dikatakan mereka menyalakan api arang. Ini sebuah keterangan yang tidak main-main, keterangan yang sangat spesifik. Bukan sekedar membuat kehangatan bagi orang-orang yang ada. Perhatikan, ketika momen pemulihan, ketika Yesus kemudian menanyakan kalimat-kalimat tadi. Kalau Anda perhatikan secara konteks, mulai dari pasal bagian awal di dalam pasal 21. Ceritanya di sana Yesus kemudian bertanya kepada para murid, kamu punya makanan? Adakah lauk pauk? Adakah daging? Adakah ikan? Murid mengatakan, semalaman kami tidak mendapatkan apapun. Saya lompat ceritanya. Pada akhirnya Yesus menunggu para murid di darat. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus menyediakan hidangan, makanan di depan mereka. Menarik sekali. Ketika para murid sampai mendekat pada Yesus yang sudah standby di sana. Dengan makanannya dikatakan apa? Di sana ada api dan arang. Petrus yang pernah menyangkal, dia pernah melihat api arang, di mana dia mendekatkan di sana untuk menghangatkan badan. Di momen pemulihan pun, dia melihat benda jenis yang sama. Saudara bayangkan, maka situasinya kita bisa melihat bahwa Petrus punya memori yang sangat dekat sekali dengan apa yang terjadi. Maka pertanyaan, do you love me? Saudara, Petrus langsung seolah dibawa oleh Yesus. Pada momen, pada malam, di mana dia pernah gagal. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam momen penyangkalan momen penyangkalan Petrus, memang Yohanes tidak memberikan catatan bahwa apa reaksi Petrus. Tidak ada catatan. Tetapi yang menarik, Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, memberikan sebuah respon, merekam sebuah reaksi daripada murid yang gagal ini. Dikatakan, maka Petrus menangis dengan sedihnya. Oh, bagaimana mungkin seorang yang patriotik, kemudian malam itu menjadi seorang pecundang. Saya mau membandingkan dengan catatan di dalam momen pemulihan. Sekali lagi ketika Yesus melontarkan pertanyaan demi pertanyaan, maka ketiga kalinya pertanyaan muncul. Dikatakan, maka sedih hati Petrus. Setelah lihat ada sebuah kemiripan yang sama betul. Sebuah setting yang sama betul. Saudara-saudara sekalian, itulah kemudian Petrus tahu bahwa apa yang dimaksud oleh Yesus dengan pertanyaan yang dilontarkan itu. Kita akan masuk dalam sesi yang terakhir dalam renungan ini, Bapak Ibu sekalian. Saudara, apa arti semua? Apa arti semua yang kemudian kita potret di dalam catatan Yohanes pada hari ini? Bapak Ibu sekalian, saya menemukan sebuah kekaguman dalam diri Yesus. Ketika dia ingin memulihkan seorang murid yang pernah jatuh dan pernah gagal. Sebuah kalimat yang diangkat oleh Yesus, sebuah pertanyaan. Dengan pertanyaan, do you love me?
Pertanyaan saudara, kenapa sih Yesus mengangkat pertanyaan itu kepada orang yang pernah gagal? Saya berimajinasi kalau saya jadi Tuhan Yesus, mungkin saya akan tanya begini sama Petrus. Petrus, kamu kurang ajar ya. Saya ini guru kamu loh. 3 tahun kita bersama-sama loh. Kamu melihat mujizat yang kulakukan. Kamu menikmati pertolongan-pertolongan yang ajaib. Mertua kamu aku sembuhkan. Saya kurang baik apa sama kamu? Tapi kenapa malam itu kamu seolah-olah tidak mengenal saya? Mungkin saya akan mengungkapkan kemarahan, kekecewaan. Berbagai macam pertanyaan, pernyataan yang membuat Petrus kemudian semakin tersudut. Itu saya, saudara, saya. Tapi puji Tuhan, itu bukan pilihan Tuhan Yesus. Saudaraku, dengar kalimat ini. Yesus tidak tertarik untuk membahas tentang integritas Petrus. No. Dia tidak membahas tentang apa? Komitmen Petrus. Atau membahas tentang apa? Janji kesetiaan. Kalau Anda membaca dalam catatan Injil di bagian awal, satu kali Yesus ngomong begini kepada para muridnya. Itu malam sebelum Getsemani. Yesus berkata, malam ini semua kalian akan tergoncang imanmu. Waduh, ini kalimat yang kemudian para murid membuat mereka kaget. Hah, tergoncang. Kembali Petrus seorang murid yang patriotik. Dia mengatakan dengan suara yang lantang. Semua boleh tergoncang imannya. Sekali-kali aku tidak akan. Wah, kalimatnya besar, pengakuannya luar biasa Petrus, saudaraku. Saudaraku, Yesus tidak kemudian mengingatkan di momen pemulihan. Petrus, kamu pernah janji loh. Tidak akan menyangkal aku, bukan? Tidak akan goyah imannya, tidak akan tinggalkan aku. Tapi mana buktinya? Saudaraku, itu bukan respon atau sikap yang keluar dalam diri Yesus. Kita lanjutkan. Ketika setelah Petrus dengan bangganya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak akan goncang imannya. Lalu Yesus memberikan sebuah teguran yang cukup tajam kepada Simon Petrus. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Wah, Yesus langsung to the point. Kamu akan menyangkal aku. Kamu telah menyangkal aku. Saudara-saudara sekalian perhatikan. Kembali Petrus. Seorang yang impulsif. Impulsif itu artinya mikir belakangan, yang penting ngomong dulu. Action dulu tanpa pertimbangan. Itu impulsif. Digerakkan mungkin oleh intuisi dia, langsung spontan. Dia mengatakan, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Saudara perhatikan, itu janji-janji yang luar biasa catatan manusia. Kalau Anda membaca catatan Injil yang lain, akhirnya para murid berlomba-lomba. Ingin memperlihatkan kesetiaannya, jiwa patriotiknya. Saudara, malam ketika Yesus sedang memulihkan Petrus, Yesus tidak pernah membongkar tentang komitmennya, tentang janjinya, tentang integritasnya, tentang pengakuan imannya. Yesus tidak pernah tertarik dengan semua hal itu. Hanya satu yang Yesus tertarik. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Dia mengangkat tema tentang cinta. Anda pikirkan baik-baik. Kenapa dia bongkar soal cinta, saudara? Kalau pasangan suami istri ribut, kemudian di counseling oleh seorang counselor, oleh hamba Tuhan katakanlah. Kemudian mulai dirujukkan, mulai diurai benang kusut. Banyak kali saya menjumpai mereka selalu mengatakan apa ketika ingin rekonsiliasi. Selalu membongkar masa lalunya, membongkar kesalahannya, membongkar semua daftar kesalahan. Dia kurang setia, dia kurang komitmen. Itu yang diceritakan semuanya, saudara. Tetapi Yesus tidak tertarik dengan hal itu. Apa yang Yesus ringkaskan? Love. Apa artinya, saudara? Di sini Yesus memberikan atau menuntun setiap kita, termasuk Petrus pada kasus itu. Seolah Yesus mengatakan bahwa akar, inti
dari semua masalah adalah apa? Love. Your love. My love. Bapak Ibu sekalian, seorang bapak gereja yang bernama Agustin, menarik sekali dia memberikan sebuah literasi untuk menjelaskan apa itu yang namanya cinta. Cinta. Dia mengatakan bahwa my love is my wake. My love is my wake. Jadi cinta itu kira-kira menurut Agustin digambarkan atau dilukiskan, dijabarkan seperti sebuah berat. Wake, bobot berat. Di dalam gaya atau hukum gravitasi. Bapak Ibu, tahu ya hukum gravitasi ya? Akong ama, mohon maaf ya. Mungkin boleh dibantu gimana ya hukum gravitasi itu. Oh begini, gampangnya begini. Hukum gravitasi itu berarti semua benda itu pasti jatuh ke bawah. Semua benda. Ketika kita berada di dalam dunia, kita terikat dengan hukum gravitasi. Semua benda pasti ditarik ke bawah. Perhatikan, ada sebuah berat yang menarik ke bawah. Sekalipun benda ini saya lempar ke atas, setinggi-tingginya saya melempar, sejauh mungkin saya lemparkan, ini benda pasti ditarik ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Agustin mengatakan, ketika seseorang mencintai sesuatu hal, percayalah, engkau pasti ditarik, diseret kepada sesuatu tersebut. Pasti, saudara. Kita tidak mungkin bisa menolaknya. Seperti hukum gravitasi, kita tidak mungkin keluar dari hukum ini. Kecuali saudara berada di luar angkasa. Ketika Anda berada di dalam bumi, kita terikat dengan hukum itu. Kita nggak mungkin melawannya, nggak bisa melawan. Itu sebabnya ketika kau meletakkan cintamu kepada sesuatu hal, kita nggak mungkin bisa melawannya. Kita pasti ditarik. Ada berat yang menarik kita, menyeret kita. Kita sampai kemudian pada akhirnya kita akan ikut dan menjadi seperti sesuatu tersebut. Itu sebabnya ketika saudara dan saya mencintai dunia, percayalah, kita pasti akan serupa dengan dunia. Ditarik terus. Sebaliknya ketika kita mencintai Tuhan, engkau meletakkan cinta kepada objek yang benar, itu Tuhan sendiri. Kita meletakkan, kita melekatkan cinta hanya kepada Tuhan. Kita akan ditarik, didekatkan terus, dan kita makin serupa dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya objek cinta dalam hidup ini. Maka Yesus bertanya kepada Simon, kepada setiap kita, do you love me? Saudara-saudara sekalian, sebuah pertanyaan yang saya ulang berkali-kali. Kepada siapa saudara meletakkan cinta dalam hidup ini? Kepada siapakah engkau melabuhkan, engkau menambatkan, engkau meletakkan, engkau melekatkan cinta yang ada dalam hati kita? Saudaraku, saya mau kembali ke dalam tulisan Agustin. Dia meneruskan kalimatnya dengan mengatakan kalimat yang bagus sekali. Dia berkata bahwa, saya terjemahkan dengan bebas, esensi dari dosa, hakikat dari dosa, inti dari dosa. Kalau dosa itu mau disarikan, mau di-squeeze, ya, diambil inti sarinya. Apa sih hakikat mendasar di dosa itu? Kata Agustin, disorder love. Apa itu disorder love? Kira-kira saya terjemahkan ini adalah cinta yang berantakan. Cinta yang tidak pada tempatnya. Cinta yang kacau balau. Perhatikan, saudara. Ternyata esensi dosa tidak terlepas dari yang namanya love.
Saudara jangan main-main dengan cinta, saudara. Jangan main-main, saudara. Jangan mengatakan, Maka ada satu judul film, judul lagu, atau apa dia? Ada apa dengan cinta? Wah, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Ketika kita mempunyai objek cinta yang salah. Ketika kita meletakkan cinta kita pada sesuatu yang keliru. Ketika kau memiliki cinta yang berantakan. Sesuatu yang berbahaya muncul dalam diri kita. Bagaimana saya menjelaskan disorder love itu? Bagaimana cinta yang berantakan itu? Ketika saudara mengasihi sesuatu yang seharusnya tidak saudara kasih. Tangkap kalimat ini? Ketika engkau tidak mengasihi sesuatu yang seharusnya saudara kasihi. Itu cinta berantakan. Sederhananya begini. Harusnya ini sesuatu dibenci, tapi kemudian kita menyayangi. Harusnya disayang, tapi kita buang. Ini cinta yang berantakan, saudaraku. Saudara mencintai Tuhan atau mencintai dunia? Ini pertanyaan konyol ya. Jawabannya pasti cinta Tuhan dong ya. Betul ya? Pertanyaan saya kedua. Mana yang sudah cintai, sudah utamakan? Pekerjaan atau keluarga? Halo, ada orang di sini? Mana yang Anda utamakan? Pekerjaan atau keluarga? Ada gembala takut salah jawabannya ya. Keluarga atau pekerjaan? Keluarga. Keluarga ya, bagus sekali. Saya pertajam lagi. Pekerjaan atau pelayanan? Ini gereja ya, takut jawab saudara ya. Takut salah jawab saudara ya. Mana yang kita utamakan saudara? Saya pertanyaan, dua-duanya ya. Cocok sebagai anggota politikus, anggota dewan. Saya pernah mendengar satu orang yang berkhotbah, saya cukup kaget, itu sudah katakanlah 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan kita harus mencintai Tuhan. Tuhan adalah nomor satu. Nomor satu adalah Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan nomor satu. Nomor 2 adalah apa? Keluarga. Nomor 3 adalah apa? Pekerjaan. Bisnis, jangan berantakan. Nomor 4 baru yang namanya pelayanan. Pernah dengar ilustrasi atau khotbah seperti itu, saudara? Sejujurnya saya nggak sepakat, saudara. Ini bukan yang Tuhan ajarkan. Perhatikan semua bicara soal cinta, saudara. Apa yang benar? Tuhan bukan nomor 1. Tapi Tuhan harusnya menjadi apa? Pusat. Dia center. Dia segala-galanya. Kalau saya boleh berikan gambaran diagram. Itu diagram ya, lingkaran begitu ya. Maka pasal paling besar itu adalah Tuhan, paling gede pasalnya. Kemudian yang lainnya agak kecil sedikit, keluarga. Kemudian baru di pekerjaan. Oh, bukan seperti itu. Yang betul adalah lingkaran besar, kemudian tengahnya, pusatnya, lingkaran yang penuh. Siapa itu? Itu Tuhan. Baru kemudian ada porsi-porsi yang kita boleh bagi secara bijak. Ketika kau mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai objek kasih kita. Kita menempatkan cinta kita pada Tuhan. Maka cinta kita menjadi cinta yang teratur. Cinta yang bukan berantakan. Saudara-saudara sekalian, kita tiba di poin yang terakhir. Kita mohon anugerah Tuhan menolong kita untuk boleh meletakkan dan melekatkan cinta kepada objek yang seharusnya. Itulah Tuhan sendiri. Yang terakhir, setelah kita memiliki objek kasih yang benar, kita meletakkan cinta kita hanya kepada Tuhan, maka poin terakhir di sana Yesus mulai berkata kepada murid yang gagal itu, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu sekalian, perhatikan akan tulisan atau gambar ini. Kalau dulu Petrus seolah dia berkata, aku menyangkalmu. 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali dia melakukannya. Itu dulu.
Tetapi sekarang, di momen pemulihan, Petrus sadar betul bahwa Yesus mengasihi dirinya. Bahwa Yesus menerimanya sekalipun dia gagal. Yesus merangkulnya. Yesus memeluknya. Dan Yesus sadar, Petrus sadar bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang terus mengejar dirinya. Maka di situ kemudian Petrus, murid yang gagal itu, dia berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Bukan soal agape, bukan soal filio, bukan. Tapi dia dengan tulus. Karena setelah dia menerima kasih Tuhan, kasih yang luar biasa itu, dia mengatakan, aku mengasihimu. Dan terakhir, pada akhirnya orang yang telah menerima kasih Tuhan, maka kasih itulah akan diikuti kepada sesama. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kasih vertikal. Anda mengatakan mengasihi Tuhan. Tidak mungkin tidak terpancar di dalam kasih secara horizontal. Tidak mungkin. Itu sebabnya. Jangan kacau balau. Letakkan cinta objek yang benar. Vertikal. Di segala-galanya. Maka cinta kita akan terpancar kepada sekitar kita. Orang-orang dalam keluarga, dalam gereja, di marketplace, dimanapun. Kasih kita akan menyebar kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, bukankah itulah yang kemudian menjadi sebuah catatan dalam kehidupan seorang rasul yang pernah gagal itu? Petrus menuliskan suratnya dalam 1 Petrus pasal ke-5. Ketika dia menasihatkan para penatua, para pemimpin gereja, dia berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Dia mengenal betul setelah kasih Tuhan memenuhi hidupnya. Vertikal terjadi. Kemudian Yesus Petrus menerima pesan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka kehidupan Petrus adalah kehidupan yang mengembalakan. Yang dia kemudian teruskan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang dia layani. Pagi hari ini kita mohon kepada Tuhan, biarlah sekali lagi dia menuangkan cinta dari surga. Cinta dari surga dalam hati kita. Sehingga kita mampu mencintai Tuhan. Kita mampu untuk meletakkan dan melekatkan cinta kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, dengan jujur kami tidak mampu menjawab pertanyaan andai kata Yesus melontarkan, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa seringkali dalam kehidupan pernikahan suami istri keluarga, love itu bukan sesuatu yang seharusnya ada. Mungkin kami bisa mengatakan barangkali cinta kami adalah cinta yang berantakan hari ini Tuhan. Maka sekarang kami mengerti, kami mulai dibuat sadar, terbuka di hadapan-Mu. Bahwa barangkali kami meletakkan cinta kami di tempat yang salah, pada objek yang keliru. Itu sebab kami mohon, tuangkanlah cinta-Mu sekali lagi di hati kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit. Adalah Tuhan yang telah menunjukkan kasih dan melimpahkan kasih. Yang memenuhi kasih dalam hati kami. Mampukanlah kami hari ini boleh meletakkan cinta kami hanya kepada diri-Mu. Maka kami mampu meneruskan cinta itu. Membagikannya. Bahkan mengimpartasikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah di hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam momen-momen yang sedang kami masih rayakan, kemenangan yang luar biasa itu, kami ingin kami boleh memiliki kasih yang berasal dari surga itu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu yang Kau berikan di hari perhentian ketika kami beribadah dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata,
Tapi kami mohon biarlah Roh Kudus yang mampu menerjemahkan dan menggerakkan, menghidupkan benih yang telah ditaburkan ini. Sehingga seluruh jemaat Tuhan, mereka boleh mengalami transformasi yang Roh Kudus kerjakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.